Halo guys, selamat datang di channel teman insomnia. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana, masih pakai wifi tetangga? Oke, nggak apa-apa, asal tidak ketahuan sama yang punya. Hahaha. Kali ini saya akan memberikan alur cerita film yang menceritakan sosok laki-laki yang dari kecil dididik seperti hewan. Penasaran seperti apa filmnya? Sebelum lanjut ke alur filmnya, kita nyalakan bomnya dulu guys. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria lugu tengah berjalan bersama majikannya. Kita bisa melihat tatapan matanya nampak tidak ada apa-apa di sana. Namun ketika kalung anjingnya dibuka oleh sang majikan, pria tersebut langsung menghajar orang-orang di sana dengan sangat membabi buta. Pria ini bernama Denny yang merupakan seorang tukang pukul dari seorang rentenir. Saat kalungnya kembali dipasang, seketika Denny kembali menjadi pria lugu dengan tatapan polos dan cenderung nampak seperti seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Saat pulang ke base camp, Denny pun diperlakukan layaknya seekor anjing, di mana Denny disuruh untuk masuk ke dalam kandang. Denny memakan makanan anjing. Selesai makan, dia memukul samsak miliknya yang sudah sangat usang, hingga saat Denny memukuli terlalu keras, samsak tersebut pun robek. Satu-satunya benda yang dimiliki Denny adalah sebuah buku gambar anak-anak yang selalu dilihatnya sebelum tidur, dan Denny memiliki ketertarikan kuat terhadap sebuah piano yang mana itu akan berhubungan dengan masa lalunya yang akan terungkap nanti. Singkat cerita, malam pun tiba ketika si bos dan anak buah sedang berpesta. Si bos membawa wanita untuk bermantap-mantapan. Wanita yang mengetahui ada Denny di kandangnya lari ketakutan. Oh yes, yes you're right. Hari-hari pun dilalui seperti itu setiap hari, hingga beberapa orang yang sudah mengetahui tentang reputasi Denny memilih untuk mundur dan tidak melawan sama sekali. Sampai di sebuah tempat lelang perhiasan, di sana terlihat ada sang pemilik tempat di sana, di mana dia sudah mengetahui tentang bagaimana cara kerja si bos dan Denny ini. Jika kalungnya tidak dilepas, maka Denny tidak akan bereaksi. Di situ, si bos juga mengatakan bahwa untuk menciptakan binatang buas, maka didiklah seseorang dari kecil dan perlakukanlah orang itu layaknya binatang. Dan itulah yang membuat Denny bisa sampai sekarang ini. Pemilik toko menahan semua orang. Denny hanya bisa menyaksikan bosnya dan anak buahnya teriak tanpa bereaksi apapun. Hal ini cukup masuk akal karena Denny dididik tidak memiliki emosi dan rasa kasih sayang yang membuatnya terbiasa untuk berkelahi saat kalungnya dibuka. Sementara itu, sang pemilik tempat lelang pun pergi ke ruangan lain untuk menemui para tamu yang ada di situ. Sudah selesai disiksa, akhirnya si bos mendapatkan kesempatan untuk membuka kalungnya. Seketika semua orang pun dihajar sampai masuk ke ruang para tamu. Yang menarik adalah salah satu orang yang merupakan pemilik tempat gulat memperhatikan Denny dan melihat potensi pada dirinya. Kembali ke base camp, si bos pun memarahi Denny karena dia sama sekali tidak menolong. Karena seekor anjing saja akan menolong majikannya saat berada dalam bahaya. Tak ingin membuang waktu, si bos pun pergi menagih ke tempat selanjutnya, di mana tempat tersebut adalah sebuah toko barang-barang antik.
Tak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti tadi, si bos pun meminta Denny untuk menunggu di luar, dan si bos menjelaskan bahwa ketika lampunya menyala, Denny harus segera masuk ke dalam karena itu adalah tanda sebuah bahaya. Saat si bos terus menjelaskan, perhatian Denny justru teralihkan kepada sebuah piano tua yang berada di sana. Merasa bahwa Denny sudah mengerti, si bos langsung masuk untuk menagih hutang. Setiap detik berlalu dan Denny mencuri-curi pandang dengan melihat piano tersebut, hingga perlahan dia bergeser dan mencoba menekan pianonya. Tiba-tiba Denny dikagetkan dengan seorang pria yang muncul, di mana itu hanyalah seorang tukang reparasi piano yang sudah tua. Ia bernama Sam, yang merupakan pria tunanetra yang lihai bermain piano. Sam yang seumur hidupnya tidak tahu seperti apa warna kuning itu meminta Denny untuk menekan beberapa nada sembari dia membetulkan kerusakannya. Setelah selesai, Sam pun memainkan piano dengan sangat indah, dan itu membuat Denny merasa kembali sama seperti dirinya di masa lalu. Ketika terdengar suara tit 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 tit, Denny pun segera sadar dan secepatnya masuk ke dalam. Namun dia terlambat karena si bos dan anak buah sudah babak belur oleh kliennya. Walaupun si bos sangat marah kepada Denny, si bos tidak bisa berbuat banyak karena Denny adalah aset baginya. Tak lama datanglah si pria pemilik klub yang bernama Akung untuk menawarkan kerjasama. Awalnya si bos menolaknya karena itu hanyalah permainan anak-anak, tapi saat mendengar bayarannya cukup tinggi, si bos pun menyetujuinya. Sampai di sana, Akung pun menjelaskan bahwa hanya ada satu aturan di fighting club miliknya, dan itu adalah bertarung sampai mati. Jika tidak mati, maka dia tidak mendapatkan bayaran. Dan orang yang memiliki tubuh besar dan seram ini adalah juara bertahan miliknya, di mana dia sudah membunuh puluhan petarung dan berhasil mematahkan ratusan tulang manusia, juga merupakan lulusan dari sebuah penjara paling sadis di Meksiko. Namanya adalah El Rico. Tak ingin membuang waktu dan berbacot ria, si bos langsung melepaskan kalungnya dan menyuruh Denny untuk bertarung. Dan yang mengejutkan adalah El Rico yang sudah membunuh puluhan petarung pun harus mati oleh 3 pukulan biasa yang dilayangkan oleh Denny. Permainan pun selesai dengan banyak uang bos didapatkannya. Si bos pun terlihat sangat senang dan menawarkan Denny sesuatu yang diinginkannya. Dan yang diinginkan Denny adalah sebuah piano. Mendengar hal tersebut membuat bos tertawa, namun Denny terus berbicara, "Piano, piano, piano, mari, mari." Tiba-tiba sebuah truk menabrak mobil mereka hingga terseret puluhan meter dari jalan raya. Tiba-tiba muncul 3 orang bersenjata berat yang langsung menembaki mobil si bos dan Denny. Dan ternyata itu adalah perbuatan si pemilik tempat lelang yang masih memiliki dendam kepada si bos. Dikira sudah tewas, mereka pun pergi, dan ternyata Denny masih hidup dan hanya terkena peluru di lengannya. Dikira si bos sudah tewas, Denny pun pergi dari sana menuju ke tempat barang-barang unik yang tadi, dan masih ada Sam di sana. Denny yang banyak darah kemudian pingsan. Saat sadar, Denny sudah berada di atas kasur yang ternyata itu adalah rumah paman Sam yang dengan baju yang sudah diganti.
Paman Sam masuk dengan membawa makanan. Danny langsung bersembunyi di bawah kasur. Tak lama datang anak tiri dari Sam yang bernama Victoria, dan saat ia melihatnya dia langsung menutup pintu. Mengetahui Danny suka musik, Victoria pun masuk ke kamar dan memberikan sebuah piano kecil untuk Danny. Am I talking too much? You know, because I do that sometimes. Hingga saat mereka akan makan malam, Danny pun akhirnya keluar memutuskan untuk beradaptasi dengan rumah barunya. Selanjutnya Danny diajak untuk mengikuti aktivitas yang dimana mereka mengantar Victoria ke sekolah, kemudian pergi ke swalayan untuk belanja bahan makanan. Oh, I like my men to be shy. Ready to learn the secret great cooking? Yes. Okay. Saat tiba di rumah, Danny pun melihat beberapa foto di kulkas di mana itu adalah foto Sam dan Victoria yang ternyata Victoria Bella anak dari temannya sendiri. Di mana saat orang tua Victoria yang meninggal, Sam pun diberi amanah untuk merawatnya. Dan saat Danny ditanya di mana orang tuanya, Danny pun mengatakan bahwa dia tidak ingat. Mereka itu pun menjadi sangat dekat. Danny seperti dilahirkan kembali dan memiliki keluarga baru yang sangat baik kepadanya, di mana hal itu merupakan hal yang tidak pernah dirasakan Danny sebelumnya. Dan yang menarik, ketika suatu hari saat mereka sedang belanja, tiba-tiba ada beberapa orang berkelahi di sana. Sam khawatir dengan keadaan Danny, terus berteriak memanggil namanya. "Danny, Danny, kamu di mana?" Ternyata Danny sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Sam pun bertanya kepada Danny kenapa dia tidak panik dan tidak bereaksi saat ada orang berkelahi di sekitarnya. Danny pun menjawab bahwa mereka tidak berkelahi dengannya. Jadi dia tidak perlu untuk memperdulikannya. Mendengar hal itu, Sam pun memakluminya karena mungkin itu adalah bagian dari masa lalu dan pribadinya, sehingga dia tidak terlalu memikirkan akan hal itu. Hingga suatu malam saat kedekatan mereka terjalin semakin erat, Victoria pun memutuskan untuk membuka kalung di leher Danny. Awalnya Danny ketakutan dan teringat masa lalunya, namun ketika sudah dilepas dia akhirnya menjadi seseorang yang baru dan bukan Danny the Dog lagi. Besoknya Danny diajak oleh Sam untuk pergi bekerja bersama, di mana mereka berdua menjadi aktor yang cukup baik dan Danny mendapatkan bagian dari hasil kerjanya itu. Danny bertanya, "Untuk apa uang ini?" Sam mengatakan, "Terserah kau Danny, itu uangmu. Mau kau belikan apapun terserah Danny." Danny pun pergi sendirian ke sebuah toko dan membeli beberapa topi yang unyu-unyu untuk diberikan kepada Victoria. Dan saat dia akan pulang, tiba-tiba Danny bertemu dengan salah satu anak buah dari si bos. Dia pun mengatakan bahwa si bos ternyata masih hidup dan sedang mencari Danny kemana-mana. Danny pun mengatakan bahwa dia tidak akan kembali karena sudah memiliki keluarga yang baru. Namun dia mengancam akan mendatangi keluarga barunya itu jika Danny tidak kembali. Tiba di markas, si bos pun terlihat sangat senang dengan kembalinya Danny dan ingin agar Danny kembali bersamanya. Tapi sebelum itu Danny punya satu pertanyaan, yaitu di mana ibunya.
Pada akhirnya Denny kembali menjadi binatang buas, di mana si bos mengajak Denny kembali bertarung di tempat fighting club. Waktu itu saat pertarungan akan dimulai, Denny terus mengatakan ia tidak ingin menyakiti orang lain lagi. Kesal akan hal itu, si bos pun mendorong Denny ke arena. Jadi terpaksa harus bertarung. Dengan pertarungan di sana, Denny pun hanya bisa menghindar dan bertahan dari lawannya, karena dia benar-benar sudah tidak ingin menyakiti orang lain lagi. Melihat hal itu, si bos pun melemparkan sebuah senjata agar Denny bisa melawan, namun Denny tetap bertahan. Permainan yang terus monoton, pemilik fighting klub yang bernama Agung memutuskan untuk menurunkan 3 petarungnya, sehingga sekarang Denny melawan 4 petarung handal sendirian. Di situ Denny semakin dihajar habis-habisan hingga babak belur. Akhirnya Denny memutuskan untuk melawan supaya lebih seru. Mereka pun melemparkan berbagai senjata. Hal itu tidak membuat Denny kalah dan terus melawan dengan tangan kosong, hingga mereka berhasil dikalahkan dengan cara dibuat cedera. Dan kita masih ingat dengan peraturan mainnya, bahwa jika tidak ada yang mati maka si bos tidak akan mendapatkan uang. Sehingga si bos nekat membunuhnya sendiri dengan pistolnya itu. Denny pun dihajar habis-habisan dan dilemparkan kembali ke dalam kandangnya. Di sisi lain, Victoria pun mempertanyakan di mana Denny sekarang, dan dia mengira Denny bahagia bersama mereka. Sam pun menjawab bahwa terkadang bahagia saja tidak cukup, dan mungkin Denny ingin mencari siapa jati dirinya yang sebenarnya. Sementara Denny terlihat sedang melihat buku miliknya lagi, di mana dia menemukan sebuah foto ibunya saat si bos sedang bermantap-mantapan bersama seorang wanita seksi sekali. Tiba-tiba muncul Denny di sana, langsung memaksa si bos untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena takut si bos menunjukkan foto-foto ibunya dan mengatakan bahwa ibunya seorang pelacur dan telah dibunuh oleh temannya di masa lalu, si bos memutuskan untuk merawat Denny sejak kecil. Saat akan pergi bekerja seperti biasa, si bos mengatakan bahwa sebuah keluarga harus dipertahankan apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, Denny pun sadar bahwa dia sudah memiliki keluarga sendiri, yaitu Sam dan Victoria. Dan keluarga harus dipertahankan apapun yang terjadi. Denny langsung berontak hingga mobil oleng dan mengalami kecelakaan. Dengan cepat Denny pergi kembali ke rumah Sam, di mana mereka sudah menunggunya. Dengan foto yang dibawa, Denny pun mencari seluk-beluk tentang ibunya, yang ternyata adalah seorang pemain piano, dan ada beberapa foto murid di sana. Sam menyimpulkan bahwa ibu Denny adalah seorang guru piano di sebuah akademi. Untuk itu, mereka pun pergi ke sana dan mencari tahu tentang seorang wanita Asia yang pernah mengajar di sana. Setelah semua terungkap, akhirnya Denny bisa hidup dengan tenang dan menjalani hidupnya yang baru bersama Sam dan Victoria. Dan cerita belum selesai saat Victoria memainkan not-not dari kertas milik ibunya. Seketika Denny teringat masa lalu bahwa si boslah yang telah membunuh dan memperkosa ibunya, di mana Denny disuruh bersembunyi di dalam lemari dan menyaksikan langsung kematian sang ibu. Dan yang terjadi kemudian, si bos merawatnya dan menjadikan Denny seekor anjing. Maksudnya mirip seekor anjing ya, wujudnya tetap manusia. Setelah semua terungkap, Denny langsung ajak mereka berkemas untuk pergi dari sana, karena bisa dipastikan mereka sudah tidak aman lagi berada di sana. Namun mereka terlambat karena sudah ada pasukan dan seorang ahli bela diri yang sudah menunggunya di mobil.
Menyadari hal itu, Danny menyuruh Sam dan Victoria bersembunyi di dalam lemari. Danny sendiri melawan mereka dan pertarungan pun tak terelakkan. Walaupun beberapa orang menggunakan senjata tajam, Danny tetap tenang dan berhasil menjatuhkan salah satu pasukan si bos. Si bos yang menyadari bahwa Danny tidak mudah untuk ditangkap, si bos pun menurunkan sang ahli bela diri untuk menangkapnya langsung. Sementara itu, Danny terlihat sedang dikejar di atas gedung. Sehingga saat tidak ada jalan lain, Danny pun memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah gedung tersebut. Dan tiba-tiba muncullah sang ahli bela diri yang langsung menebasnya. Namun beruntung pedang itu hanya mengenai sebagian rambut dari Danny. Dari sini terjadi perkelahian hebat. Akhirnya Danny berhasil terlempar keluar dan menyangsang di sebuah kabel, kemudian masuk ke apartemen seorang wanita yang sedang mandi junub, dan ahli bela diri itu pun langsung menyerangnya. Dan terjadilah pertarungan yang membuat temboknya rusak terkena pukulan dari mereka berdua. Dan ternyata tanpa pedang, si ahli bela diri ternyata tidak bisa apa-apa. Si bos melihat hal itu langsung turun tangan, dan terlihat bahwa anak buahnya berhasil menjebak Danny di sebuah ruangan. Saat Danny memutuskan untuk pergi melalui celah atap, si bos pun menyadari itu dan menyuruh anak buahnya untuk menunggu di sana hingga sampai di apartemen milik Sam. Di situ si bos merayu dan membujuk Danny untuk kembali dan akan memasang kembali kalungnya. Danny menahan dan mengatakan, "Gue bukan anjing bangsat." Saat Danny akan membunuhnya, Sam langsung melarangnya. Alasannya karena jika Danny membunuhnya maka dia akan dipenjara. Dan apa bedanya dengan mereka? Namun saat si bos terus nyerocos untuk memancing kemarahan Danny, Sam pun langsung memukul dengan pot bunga agar dia berhenti berbicara. Saat semua selesai, akhirnya Danny pun hidup bahagia bersama Sam dan Victoria.